Anaknya pengen ikutan. Ini ikutan. Ini udah boleh dimulai belum? Boleh. Boleh ya. Langsung mulai aja. Langsung Jadi mulai aja. ada, aduh, ada Babol, Putri, dan Galuh. Kita mulai aja presentasinya dari Cucu. Temanya, apa tadi temanya ya? Lupa aku. Utang. Utang. Temanya utang. Temanya pinjam duit buat usaha. Oke. Monggo Cucu, silahkan dimulai. Oke, terima kasih Awi, terima kasih juga teman-teman yang udah ngasih kesempatan buat aku untuk cerita sedikit. Sebenarnya aku juga nggak paling ahli ya. Mungkin di sini kan ada teman-teman juga yang maksudnya dari angkatan kita yang latar belakangnya emang perbankan. Jadi mungkin mereka juga sedikit ada informasi yang dimana nanti mungkin aku juga ada salah. Tapi yaitu ini tuh sekedar kayak em, ya uraian singkat aja lah. Kayak gimana sih sebenarnya kita dari perspektifnya orang yang ada di dalam perbankan kalau misalnya ngejelasin kredit itu ke orang yang lebih awam dari kita. Jadi kalau tadi teman-teman ngomong ini tuh untuk usaha, sebenarnya aku mau ngejelasin kredit itu yang tiga yang paling umum yang teman-teman mungkin butuhin. Biasanya itu kredit untuk perumahan atau KPR, kemudian ada kredit usaha rakyat, itu yang untuk skala kecil atau skala mikro, sama ada kredit modal kerja atau kredit investasi, yang dimana itu skalanya kalau di bank umumnya namanya Small Middle Enterprise atau SME. Jadi kita mulai dari kredit rumah dulu ya. Kalau kredit rumah itu kan peruntukannya jelas untuk beli rumah. Beli rumah itu bisa rumah baru, di developer, rumah bekas, atau ruko sama apartemen. Kalau itu untuk pembiayaannya. Untuk bunganya, ini kan bunga, kalau kan aku nih nggak ngomong hanya sebagai pegawai mandiri, tapi secara umum. Jadi bunga sekarang itu sekitar 4% sampai 13%. Kalau di Mandiri, kredit KPR itu juga ada kredit multiguna yang sifatnya untuk konsumtif, tapi kita mengagunkan properti kita. Itu namanya multiguna. Nah, kalau untuk di usaha mikro, itu biasanya untuk membiayai usaha yang skalanya kecil. Itu limitnya berkisar antara, oh ya, tadi kalau KPR itu limitnya antara 20 juta sampai dengan 25 M. Kalau untuk kredit mikro, itu limitnya maksimal sampai 500 juta. Kredit mikro itu ada dua, ada kredit usaha rakyat atau KUR yang merupakan juga program pemerintah, sama ada kredit KUM usaha menengah. Kalau usaha menengah itu dari perbankan tanpa subsidi pemerintah. Yang membedakan KUR sama KUM ini, ketika kamu punya KUR, kamu nggak boleh punya kredit apapun selain kredit KUR yang sifatnya konsumtif ataupun produktif. Kenapa orang akhirnya kadang-kadang walaupun KUR bunganya murah ngambil KUM, karena kalau di KUM kita boleh punya kredit lain selain kredit KUR itu. Intinya kan ngelihat aja kalau misalnya kamu memang apa kamu punya pinjaman lain yang sifatnya produktif, berarti kamu sebenarnya mampu, nggak perlu kamu dapat kredit usaha rakyat yang sifatnya itu subsidi. Itu sih logikanya. Kemudian yang ketiga itu KMK. KMK ini Small Middle Enterprise, masuk ke segmen Small Middle Enterprise, dia itu limitnya antara 200 juta sampai dengan 25 M. Nah, dari jenis kreditnya ini, apakah ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman? Misalnya, oh kalau biayain ini bisa nggak, biayain itu bisa nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut Belum, dulu Cuk. ya. Ya, Lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja, Cuk. oke lanjut dulu ya. Kemudian kredit KPR. Kredit KPR itu ada KPR eh, yang segmennya itu untuk pegawai. Kalau di KPR itu ada tiga, pegawai, kemudian profesional, sama em, tunggu dulu, pegawai, profesional, sama wira swasta.
Jadi kalau yang pegawai otomatis sumber ininya itu dia kerja di perusahaan. Kalau wira swasta itu orang yang punya usaha sendiri. Kalau profesional itu orang-orang yang masuk ke dalam 10 kategori spesialis. Dalam artian itu dokter, kemudian notaris, pengacara, yang kayak gitu-gitu. Kemudian kalau untuk kurkum itu pada dasarnya yang penting kamu punya usaha. Kalaupun kamu kerja terus punya usaha itu nggak apa-apa, asal nanti kantormu mau mengeluarkan surat bahwa kegiatan usahamu itu tidak mengganggu pekerjaanmu. Terus kalau untuk yang modal kerja itu pastinya adalah untuk orang-orang yang punya bisnis. Nah, kalau untuk ditanya persyaratan kredit itu kalau mau gampangnya kita ingat ada 3. Yang pertama itu legalitas, yang kedua itu identitas, sama yang terakhir itu dokumen penghasilan. Kalau untuk legalitas itu kaitannya sama perizinan, kemudian surat yang menerangkan bahwa usaha kita udah berjalan berapa lama, SIUP, TDP, itu namanya perizinan. Kemudian kalau untuk kemudian ini nanti yang namanya perizinan ini berbeda-beda juga ya antara masing-masing segmen, misalnya untuk mortgage, KUR, atau KMK. Kayak misalnya nih yang paling beda di KMK itu nggak bisa kamu hanya surat keterangan usaha, tapi harus ada SIUP-nya. Kemudian kalau misalnya pun kita SIUP-nya baru jadi itu, tapi usaha kan minimal harus 3 tahun tuh. Usaha minimal 3 tahun itu teman-teman itu harus melengkapi keterangan bahwa teman-teman itu usahanya udah lebih dari 3 tahun walaupun SIUP-nya masih baru. Itu hal-hal yang sifatnya nanti lebih spesifik case per case. Kemudian yang terakhir, yang identitas. Identitas itu tuh kayak KTP, NPWP, surat nikah, kartu keluarga, kartu identitas. Kalau misalnya nanti pegawai, kita butuh kartu pegawai gitu. Kalau misalnya wira swasta gitu, kita kalau misalnya profesional, kita butuh kartu apanya? Kayak kartu keanggotaannya di misalnya kayak notaris, kita butuh ini notarisnya. Kalau dia misalnya pegawai negeri, kita butuh kartu pegawai negerinya atau anggota polisi, kayak gitu-gitu. Kemudian yang terakhir itu persyaratan untuk penghasilan, dokumen penghasilan. Jadi kalau dokumen penghasilan itu juga tergantung dari profesi masing-masing. Kalau pegawai ya kita butuh slip gaji, kemudian cetak mutasi rekening gaji, yang terus kemudian surat keterangan gaji. Kalau misalnya slip gajinya itu nggak kadang-kadang kan kita slip gaji itu cuma gaji kayak nota, tapi kita kadang-kadang butuh per komponennya apa, karena nanti penilaian penghasilan teman-teman yang bisa diaksep sebagai sumber pembayaran itu bergantung juga pada masing-masing komponen dari gaji itu. Karena kan nggak semua komponen gaji itu 100% selalu tiap bulan sama terus, ada yang sifatnya fluktuatif. Kemudian berikutnya, kalau misalnya teman-teman wira swasta, itu misalnya mutasi rekening koran, mutasi rekening dari apa namanya, yang menunjukkan adanya aktivitas kredit dan debit, jadi keluar masuk uang. Kalau mikro sejujurnya kita nggak terlalu ngelihat itu sih rekening, tapi disarankan teman-teman sudah punya rekening, cuman kembali lagi ke risk appetite-nya masing-masing unit pemroses. Kalau kayak aku nih di desa, aku cenderung lebih percaya karena orang desa, misalnya aku udah tahu karakter di desaku kayak gimana gitu. Aku udah tahu mereka tuh nggak, yang daerah sini suka nunggak, yang daerah sini dia punya kayak kultur di mana kalau dia nunggak tuh di desa di kampung tuh kayak hina banget gitu, kayak gitu-gitu. Jadi aku cenderung lebih loose sama mereka. Makanya aku bilang kenapa nggak bisa kita bilang apa yang aku bilang nih nanti bisa diterapkan di semua tempat karena dia tergantung lagi sama risk appetite di masing-masing daerah. Cuman yang aturan yang pasti itu ya ada. Terus berikutnya kalau untuk angsuran. Jadi angsuran itu
sistem pembayaran kembali itu kan kita ada yang sifatnya efektif, ada yang sifatnya aflopen, ada yang sifatnya revolving. Nah, kalau untuk kredit mikro sama kredit KPR itu mostly itu sama. Jadinya kita itu bayar kredit angsuran, komponennya itu komponen pokok kita sama komponen bunga. Jadi komponen pokok sama komponen bunga, kalau sifatnya efektif, kita bayar bunga lebih besar di awal, kemudian itu nanti makin lama makin mengecil. Kebalikannya dari pokoknya, dari kecil ke besar. Makanya kenapa tuh sering kalau teman-teman punya pinjaman KPR terus mau ngelunasin, udah nyicil 4 tahun tapi kok kayaknya nggak berkurang, ketika ngelunasin kok kayaknya masih banyak. Karena yang teman-teman bayar di awal itu adalah bunganya dulu, bukan pokoknya. Jadi ketika mau bayar, pelunasan dipercepat, itu baki debitnya masih banyak. Terus gimana sih cara bank menilai orang tuh mampu nggak atau eligible nggak untuk dikasih kredit? Kalau misalnya dia pegawai, kayak tadi yang aku bilang, kita ngelihat kesesuaian atau sinkronisasi antara slip gajinya sama rekeningnya. Berapa di slip gaji, benar nggak masuk di rekening? Biasanya kita itu accept yang masuk di rekening, tapi ada kondisi-kondisi khusus. Misalnya nih, teman-teman dapat tunjangan yang dimana itu ketika masuk rekening otomatis udah dipotong. Padahal teman-teman mau lunasin. Jadi kita harus ngelihat slip gajinya. Nah, di slip gajinya kita sesuaikan, kemudian kita tambahkan ke jumlah yang masuk ke rekening. Yang pertama. Yang kedua, tadi kayak aku bilang, kenapa kita butuh rincian slip gaji? Karena masing-masing komponen gaji itu sifatnya fluktuatif. Semakin fluktuatif, semakin sedikit persentase yang kita accept. Misal, kayak pegawai pajak, mereka tuh kan punya tunkin, punya tunjangan makan. Kalau tunkin itu limitnya itu kan tergantung sama kita masuk kerja apa enggak. Terus dia jumlahnya bisa naik turun, tapi cenderung stabil setiap bulan. Semakin dia stabil, itu kita accept misalnya 80%. Gitu. Nanti semakin dia nggak stabil sifatnya, kayak misalnya sales, kan insentif tuh beda-beda tergantung pencapaian kita. Itu kita accept 50%. Atau misalnya juga ada yang sifatnya kayak hotel gitu misalnya. Itu tuh benar-benar yang ada uang restoran, misalnya dari penghasilan restoran dia dapat berapa persen sebagai tip. Itu kan jarang banget, nggak tentu banget, dan nggak pasti banget karena itu sifatnya servis tersier dari hotel, bukan servis utamanya. Bukan kalau berapa banyak room yang dia bisa jual, itu mungkin kita bisa accept 5%. Tapi kalau restoran tuh kan tersier lagi, itu kita accept 25%. Itu yang kenapa kadang-kadang teman-teman ngerasa gaji teman-teman itu cukup, tapi ketika dimasukin ke bank, kok limit yang didapat nggak sesuai. Misalnya harga rumahnya 200 juta, kok sih cuma dapat 100 juta. Tuh. Kalau itu pegawai ya. Kalau profesional, kalau profesional itu kita lihat dari rekeningnya. Kemudian kita sesuaikan dengan berapa pasaran yang ada. Nanti kita cocokkan juga sama, misalnya kalau arsitek nih, kita lihat dia punya proyek di mana aja. Terus kita lihat minta RAB-nya atau kita minta invoice pekerjaannya. Kita cek dari invoice itu berapa yang tercermin di rekening. Nanti dari situ kita cuman kurangin sama biaya, biasanya itu kita bilang biaya operasional. Biaya operasional itu tergantung juga apa usahanya. Berkisar antara 10% biasanya. Terus yang terakhir untuk pengusaha. Kalau pengusaha itu, kita murni sekarang melihat dari rekeningnya, di mana kita hitung kalau misalnya dia kalau misalnya dia dapat 70%, kalau misalnya dia, tunggu aku lupa, kalau pengusaha ini soalnya agak ribet. Oh iya, kita ngelihat dari mutasi debit sama kredit. Jadi kita anggap mutasi kreditnya itu adalah sebagai penjualan, dan mutasi debitnya itu adalah sebagai biaya-biaya. Jadi nanti ada perhitungannya kita masukin ke sistem, dan dia akan secara otomatis menghitung berapa selisihnya yang dianggap sebagai profit penghasilan.
Nah, itu untuk yang cara kita ngitung. Kalau berikutnya itu untuk limitnya sekarang. Kalau limit ini berdasarkan dari berapa hasil penghasilan tadi. Misalnya kalau pegawai itu kayak kamu pegawai negeri atau pegawai yang sifatnya lebih stabil, pegawai BUMN, biasanya DBR-nya itu bisa lebih tinggi. DBR itu apa? Jadi berapa jumlah gajimu yang bisa dipakai, yang bisa kita akses sebagai angsuran. Misal, gaji 10 juta, kalau DBR-nya misalnya 40% rata-rata, kalau perbankan ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50. Nah, rata-rata misalnya kalau dia pegawai biasa 40%, jadi hanya 4 juta yang boleh kita akses sebagai penghasilan. Dalam artian misalnya kalau pinjaman, ini contoh aja ya, 100 juta. Terus dia sudah ada angsuran 1 juta di tempat lain. 100 juta yang 100 juta dia mau pinjam ini angsurannya berapa sih? Kalau dia masih di bawah 3 juta, kemungkinan besar dia bisa dapat full 100 juta. Tapi kalau misalnya nanti ternyata angsuran 100 juta ini 3 juta 500, otomatis nanti limit itu akan diturunkan disesuaikan dengan 3 juta yang kita mampu bayar. Tapi itu juga sekali lagi beda-beda ya tiap bank. Ada yang DBR-nya 40%, ada yang 50%, ada 60%. Itu juga kalau di Mandiri sih tergantung dari pegawai BUMN kah, atau pegawai swasta kah, kayak gitu-gitu. Berikutnya kalau untuk limit usaha. Nah, kalau untuk mikro, kita biasanya ngelihat dari sekali lagi, dia lebih banyak subjektifnya sih. Tapi pada dasarnya dia ngelihat 50% dari kemampuan. Misalnya nih, teman-teman usaha omsetnya 100 juta. Terus dari kita interview keuntungannya itu 20 juta. Nah, dari 20 juta itu, kita secara umum, kalau di mikro, itu 50% dari penghasilan teman-teman itu adalah maksimal teman-teman ngutang. Jadi kalau di mikro, karena aku ngerjain, aku hafal banget, pinjaman KUR 350 juta, itu angsurannya sekitar 8 juta. Jadi kita, bisa ngasih ini sampai 400. Pokoknya yang penting nggak lebih dari 10 juta kalau mikro. Dan limitnya itu maksimal 500 juta. Yang lucu sama mikro, itu kan karena dia program pemerintah, satu kakak itu hanya boleh dapat KUR mikro itu 500 juta seumur hidupnya. Kalau udah mau ngajuin lagi yang lebih dari 500 juta, itu tuh harus ngajuin ke KUM. Nah, kenapa KUR lebih dikejar? Karena bunganya cuma 6%. Sedangkan kalau KUM itu bunganya sekitar 1%, itu sekitar 10-an persen lah. Sekitar 11%, jadi lebih mahal. Terus kalau yang KMK atau modal kerja itu biasanya dihitung 70% dari, ini kasarnya ya, sebenarnya ada sih perhitungan EBITDA lah, perhitungan laba rugi lah, kayak gitu-gitu. Itu tuh nanti ada rumusnya, cuman kalau simpelnya aja, limitnya misalnya teman-teman omsetnya 100 juta, kemudian kita ngitung turn back-nya nanti cycle bisnisnya itu misalnya 90 hari rata-rata atau 3 bulan. Nanti kita kali jadi 300 juta. 300 juta itu kita kali lagi 70% karena ada namanya self financing. Jadi teman-teman yang penghasilan omsetnya 100 juta itu biasanya kita kasih limit maksimal sampai dengan 300 juta. Gitu. Terus jangka waktu. Kalau jangka waktu KPR itu sekarang ada yang sampai 25 tahun. Jadi bisa lumayan lama. Terus produknya macam-macam ya teman-temannya. Ini hanya yang general aja. Kalau untuk bunga KPR itu sekitar 4% sampai dengan 13% kalau nggak salah. Yang paling mahal itu multiguna kalau nggak salah. Terus kalau KPR itu kan ada masa fix, kemudian floating. Kalau fixnya biasanya rendah, floatingnya itu rata-rata antara 12% sampai 13,75%. Terus kalau kredit mikro tadi udah aku bilang kan ya, bunganya sekitar 6%. Kalau kredit KMK itu yang paling rendah bunganya adalah 8,5%. Sampai yang paling mahal itu adalah sekitar 13,85%.
di KMK tuh juga ada kredit yang beragunan deposito. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau kredit agunan deposito itu bunganya 1,5% di atas suku bunga deposito yang paling tinggi. Oh, terus apalagi ya yang teman-teman yang belum aku sampaikan. Kira-kira itu dulu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oh, Bayu. Babol mau bertanya. Monggo, Bol. Babol. Ya, ini mau mau belajar ngutang. Jangan Jadi jadi gini, ahli Cuk. nih. Ya, ini kan ini aku langsung tadi case gitu nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa langsung Eh, aja. dalam arti gini, misalnya nih, aku kan mau mengembangkan usaha, tapi eh, yang usahaku ini jauh berbeda dari apa yang tak lakukan sekarang. Nah, itu misalnya kalau aku selama ini kan berkecimpung di bidang arsitektur, kayak gitu kan. Nah, terus Mm-mm. aku mau bikin kayak misalnya usaha souvenir kecil-kecilan, kayak gitu. Nah, Mm-mm. itu acuan acuan untuk acuan untuk eh, bank bisa approve itu dari yang arsitek tadi atau misalnya aku bikin bisnis plan atau seperti apa? Oke, kalau saran aku ya, Maksudnya kalau misalnya aku ngambil kur. kalau saran aku ya, Heeh. kamu pakai arsiteknya. Kenapa? Karena kan kita tadi aku mungkin belum sempat sampein, tapi mungkin sampein tapi nggak gitu jelas. Syarat umum dari semua kredit usaha adalah usahamu udah berjalan minimal 2 tahun. Kalau misalnya modal kerja yang lebih besar, itu minimal 3 tahun. Makanya tadi aku jelasin, kadang-kadang kan teman-teman tuh ada yang belum punya SIUP, tapi SIUP-nya itu baru dibuatkan ketika pengajuan. Itu tidak apa-apa, tapi nanti ketika memasukkan dokumen lebih lengkap lagi, itu biasanya kita dimintain bukti. Teman-teman tuh usahanya benar-benar udah berjalan lebih dari 3 tahun. Itu tuh biasanya dibuktikan bisa surat keterangan atau, tapi ini case per case ya. Kan kadang-kadang tuh ada kayak yang bank karena udah nasabah prioritas atau sudah nasabah lama atau dia udah di daerah itu dia tahu usaha itu udah lama bisa lebih longgar. Tapi biasanya sih yang paling konservatif mereka pakai dokumen rekeningnya. Minta lihat waktu pertama kali punya rekening, itu pakai rekening apa bisnisnya. Dilihat ada nggak benar di tahun segitu tuh dia punya transaksi yang bersifat yang ada hubungannya sama bisnisnya. Jadi dari situ dilihatnya. Jadi kalau aku saranin sih kamu tetap pakai arsitekmu. Dan kamu mending kalau misalnya itu masih skala kecil di bawah 500 juta, kamu mending ambil kur. Karena kur bunganya murah, cuma 6%. Oke. Oke. Berarti tetap acuannya itu di rekening arsiteknya gitu ya? Yes. Tapi ya jujur aja ya, kalau mikro tuh Mm-mm. kita nggak gitu lihat rekening loh. Kita tuh bener-bener cuman ngelihat. Kalau aku sih, aku ngelihat invoice-nya, aku mau lihat invoice-nya. Kalau kamu minta di atas 200 juta, di atas 100 juta mungkin sekarang harus ada rekening. Tapi itu tuh bukan jadi bahan pertimbangan utama. Biasanya yang penting kamu punya uang 10% dari limit. Misalnya kamu punya uang 10 juta aja di rekening. Itu tuh kita udah berani accept. Asal nih kamu memang Oh. bisa nunjukin kalau kamu itu usahamu tuh jalan gitu loh. Itu aja. Aku oke, kalau misalnya aku cuma butuh sekitar 50 gitu, berarti 10%-nya berarti cuma 5 juta gitu aja bisa, Cuk. Atau Cukup. Sini aku limit kasih, nah, atau sini aku kasih. Tapi kamu nggak di sini. Kalau kamu di tempat ah, maksudnya Cucu di mana Jadi sih sekarang? aku kan di Lombok. Oh. oke oke. Berarti cuma itu aja, Cuk ya. Maksudnya kalau misalnya nggak lihat dari rekening, berarti dilihat dari kayak misalnya kita ada duit paling nggak 5% dari itu tadi, 10% dari itu tadi ya. Oke. Ya.
Kalau cuma 50 juta ya Tiga. boleh ya. Kalau misalnya lebih besar, biasanya dia lebih ngeliat like. Iya, udah naik harganya. Barusan tak klik. Oke. Aman kalau gitu. Oke. Ya, yang Gimana, penting Bang? ya, Sudah yang penting nih memuaskan? juga ya teman-teman kalau misalnya ngajuin kredit yang sifatnya kayak mikro nih kan gampang ya. Teman-teman tuh usahanya bener-bener kelihatan ada. Jangan kayak nggak niat gitu loh, kayak yang usahanya tuh yang kayak kelihatan abal-abal. Kita tuh nggak ngeliat usaha tuh harus kayak gede atau gimana, tapi kita harus ngeliat usaha tuh jalan aja gitu loh. Jadi istilahnya gini nih, kalian mau bohongin bank gitu, bilang ada usaha sembako, tapi kelihatan banget tuh keramiknya kayak nggak pernah dipakai jalan, barang-barangnya tuh terus kayak ada sarang laba-labanya gitu. Kayak gitu-gitu loh, hal-hal simpel sebenarnya yang bikin kita tuh yakin sama nggak yakin. Kalau di mikro. Oke. Tapi gini, Cuk, kalau misal berarti nanti jadi kan kalau misalnya pengembangan usaha itu berarti kita kan kalau melihat dari tadi itu sudah ada kayak misalnya usaha yang sudah jalan. Nah, kalau misalnya cuma 50 juta itu kan kecil banget kan, Cuk. Mungkin kalau misalnya nih, aku bilang 50 juta itu aku cuma misalnya butuh cuma beli alat satu gitu. Terus nanti dia bisa cuma butuh beli alat satu, terus habis itu nanti bisa jalan sendiri. Nah, misalnya kayak gitu ya tetap nanti ada auditnya atau gimana? Atau tetap dilihat dari rekeningnya? Sebenarnya gini, intinya kita itu ngelihat kalau usahamu tuh jalan, kamu tuh punya pendapatan yang akan menjadi sumber pembayaran kreditmu. Jadi dalam artian nih, kamu bilang saya butuh 50 juta, buat apa? Biasanya kalau aku lebih yakin kalau nasabah itu punya peruntukan yang jelas. Tapi sebisa mungkin juga jangan kamu bilang untuk usaha lain. Misalnya nih kamu bilang 50 juta, kenapa? Soalnya saya ada proyek nih, proyeknya kebetulan saya harus mempekerjakan orang lain yang dimana saya harus bayar. Jadi aku tuh kayak yang, oh iya nih orang nih bakal ada pemasukannya dengan gua kasih kredit, akan ada uang masuk yang dimana nanti dia bisa bayar angsurannya. Gitu. Oke. Berarti tetap bikin bisnis plan kan, Ju? Enggak, itu tuh cuma dalam interview, Untuk dia enggak bikin. ajukan ke Enggak. banknya juga. Enggak. Oh, Kalau oke. mikro enggak ya, Oke, kalau kalau mikro gitu. enggak. Oke. Kalau mungkin kalau dari aku sih so far sudah cukup jelas ya, Ju. Gitu. Mungkin ya karena aku cuma butuh segitu, ya nanti kan mungkin dengan sendirinya mungkin bisa berkembang. Ya mungkin kalau dari aku sih itu sudah cukup jelas, mungkin bisa teman-teman yang lain. Makasih ya, Mungkin Cuy ya. untuk, iya sama-sama. Mungkin untuk Benar teman-teman dari yang Bang lain, Oto. kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain lagi, bisa kok japri ke aku. Nanti aku jawab. Cuma tahu sendiri kan aku suka lambat jawab, tapi pasti kok aku jawab gitu. Karena case per case tuh beda, cabang per cabang tuh juga beda. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada di lokasi yang mungkin aku ada kenal gitu orangnya gitu. Kan aku masih bisa tanyain, oh iya kenapa ya gitu. Misalnya, kenapa ya temanku nggak diaksep gitu? Ada masalah apa ya? Kayak gitu-gitu. Kan kadang-kadang nasabah tuh juga gini loh. Kadang-kadang tuh kayak kita tuh terlalu banyak yang kita pikirin. Masalah kredit tuh bukan masalah kita booking aja. Kadang-kadang masalah administrasi juga banyak. Belum masalah birokrasi. Jadi suka kelolosan dijelasin. Jadi aku minta maaf sebelumnya kalau misalnya orang bank tuh kadang-kadang suka nggak ngejelasin detail atau lupa ngejelasin. Misalnya nggak ada progresnya terus nggak ada omong-omongan gitu. Itu sih. Silakan kalau misalnya ada yang lain yang mau tanya. Oke, ini ada Galuh, Cuk, yang mau bertanya. Monggo, Galuh. Ya, halo Cuk. Halo Galuh, ya ampun aku kangen sama Surabaya. Ya, makanya kesini dong. Gak berani. Udah cabang mandiri Surabaya lagi. Gak mau, aku mau di sini aja. Makasih ya Cuk ya, dijelasin tadi cukup jelas sih. Menurutku secara global cukup jelas. Ini aku sih pertanyaan
Ada 2. Yang pertama, langsung aja ya, Cuk, ya. Katanya kamu waktunya juga terbatas kan ya. Iya. Ini, kalau untuk misalnya kita ada ambil kredit apapun itulah ya, dengan jaminan properti. Nah, Mm-mm. katakanlah aku punya, ada 1 tanah gitu ya, SHM udahan. Terus Mm. ada bangunannya, tapi bangunannya itu, kadang-kadang gini kan, ada bangunan sudah punya IMB, terus direnov, IMB-nya nggak diperbaiki juga. Jadi pada pada dasarnya nggak punya IMB yang sesuai dengan bangunan yang ada saat ini gitu loh. Nah, itu Mhm. kalau misalnya ambil kredit, yang dijadikan acuan itu harga tanahnya tok apa sak bangunannya juga gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa ya? Kok aku lupa ya? Ya, Duh nggak tak catat sih. Ya itu dulu deh, nanti kalau aku ingat aku tanya lagi. Lupa, Cu. Aduh, padahal tadi udah inget loh. Ya udahlah. Gak apa-apa, aku jawab dulu, nanti kalau misalnya kamu ingat tanya lagi aja. Ya, thank you Jadi ya, Cu. Mhm. kalau penilaian jaminan, sekali lagi kita itu di daerah sama di kota tuh beda. Kalau di kota biasanya untuk menjunjung tinggi objektivitas itu sudah pakai pihak ketiga. Kalau di daerah itu banyak yang masih pakai ketentuan internal. Kalau kreditnya kredit KPR yang sumbernya dari mortgage, yang sumbernya dari misalnya mau beli properti gitu, atau mau pinjam uang pakai, misalnya kok teman-teman pegawai pakai jaminan properti gitu, itu sih harus ngelampirin IMB yang terakhir kalau nggak salah. Itu nanti dinilai berdasarkan berapa berapa harga pasaran, nanti berdasarkan perbandingan harga pasar dengan membandingkan properti sejenis dengan kualitas sejenis di sekitarnya. Biasanya kita nanti tergantung CO-nya, ngelihat karakteristik daerahnya, ngambil yang paling konservatif atau ngambil yang paling optimis. Tapi kalau untuk pakai jaminan itu tuh biasanya berdasarkan harga pasar, nggak serta-merta berdasarkan IMB. Tapi IMB itu harus dilampirkan kalau nggak salah, seingatku ya. Nah, kalau di kredit mikro yang aku alamin, itu tuh kita bikin valuasi sendiri. Jadinya nanti aku punya administrasi, punya analis yang dimana dia buat, biasanya itu harganya disesuaikan sama limit kredit yang dia minta. Tapi ini logikanya kalau misalnya kayak kredit tadi, Babol mau ngajuin 50 juta. Dia punya tanah ada harga 200 juta. Itu bisa nih. Kalau dia 200 juta kan ketinggian, nggak usah lah, jangan pakai tanah. Pakai, ada nggak tanahnya yang lebih kecil. Jadi sekiranya yang harganya 150 gitu, itu tuh bisa aku bikin valuasinya senilai 50 juta. Tapi yang jadi masalah ketika teman-teman eksekusi, itu nanti kan kalau misalnya kreditnya, misalnya dijual nih tanahnya, nanti yang dibayarkan ke kita ketika dia macet nih, amit-amit ya, itu tuh ya jumlah 50 jutanya aja. Tapi kan maksudnya kita harus ngejual aset kita yang 100 juta cuma buat bayar utang 50 juta, kan nyebelin gitu loh. Itu aja sih. Tapi penilaiannya tuh kalau di mikro tuh kayak lebih loose gitu. Tapi tetap kayak IMB pun bisa nih minjem IMB tetangga, yang penting dia ada di satu daerah, satu kelurahan kayak gitu-gitu kalau di mikro. Kalau Jadi di nggak harus yang sangat sesuai dengan, maksudnya ya IMB-nya IMB lama lah, ya katakanlah rumah aslinya tipe 36 tapi udah dibangun sampai 2 lantai macam-macam. Tapi IMB-nya masih pakai yang tipe 36 itu masih bisa ya. Lebih ke tetap yang urusan dilihat tuh harga administrasi pasarnya aja. loh. Oh. Nah, kalau gitu, Cuk, baru ingat aku pertanyaan satunya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada tim analis KPR kan tim internal ya, bukan pihak ketiga ya harusnya. Ya, Maksudnya, nah itu kalau selain dari interview sama nganalisa data-data itu juga ada kayak kunjungan nggak sih ya? Tapi yang sifatnya nggak ngomong-ngomong ya. Jadi kayak katakanlah gini, oke, sesuai KTP tinggal di A, terus kerjanya di PT B, tapi domisilinya di C gitu. Itu dikunjungin nggak sih? Tapi nggak ngomong-ngomong maksudnya. Kayak diem-diem gitu untuk nganalisa kejujuran. Itu mungkin nggak kayak gitu?
Iya, kalau di Surabaya iya. Pengalamanku waktu di Surabaya kita banyak ditipu-tipu soalnya. Jadi kalau di Surabaya, sebenarnya dimanapun sih ya, logikanya kredit itu, kalau memang kita kerja di tempat A, kita mau datang kapan aja, atau usahanya di tempat A, kalau misalnya kita mau datang kapan aja, kalau emang usahamu jalan, itu tuh bakal tetap ada. Gitu logikanya. Selama kita datangnya di jam operasional. Ketika misalnya nih kita sudah, biasanya kadang-kadang kita udah deket nih, kita udah mau sampai, kita telepon, ibu usahanya gimana gini, terus baru dijelasin, ya udah kita ya lakukan ini, kita sesuaiin lagi sama dokumennya, loh kan dibilang kantornya di sini, kok nggak ada yang bilang kantornya di tempat yang lain, harusnya ada surat keterangan, misalnya di kantornya bilang si A ini penempatannya di mana gitu. Kalaupun misalnya dia orangnya lapangan gitu, tapi kan HRD-nya harusnya tetap di kantor, kita kan yang penting ketemu sama HRD-nya gitu, yang mengkonfirmasi bahwa si A tuh benar kerja di situ gitu. Oke, Cuk. Ya, cukup jelas sih. Soalnya ini lagi ngajuin KPR. Jadi buat jaga-jaga aja. Siapa tahu dikunjungin. Ngajuin di Mungkin mana lo? BCA. Oh, di BCA. Aku kemarin Iya, coba ngajuin kamu di, makanya kamu harusnya di Mandiri sini, aku ke kamu aja. aku nggak pernah ngajuin kredit di Mandiri KPR. Oh ya? Oh, oke. Ini buat Aku catatan kemarin, atau buat apa? karena aku kan udah bilang ya sama teman-teman, ini bukan promosi Mandiri, ini hanya kan sharing ilmu ya. Jadi aku kemarin, ini aku ya, personally, aku kemarin ngajuin kredit itu di UOB. Kenapa aku pilih di UOB? Karena waktu itu UOB ngasih aku bunga paling murah. Dan kalau misalnya kita ngajuin kredit di bank kita sendiri, itu lebih ribet syaratnya. Jadi aku lebih pilih di bank luar. Dan kebetulan bank luar, bank swasta biasanya teman-teman lebih bagus pelayanannya daripada bank pemerintah. Iya, iya, iya. Karena nasabahnya mungkin juga nggak banyak ya kalau di bank ini ya, bank swasta. Jadi di UOB itu aku dapat bunga itu cuman 4% kalau nggak salah. Dan bunganya itu kalau mandiri kan dia floating nih. Begitu misalnya 1 tahun fix, 2 tahun fix, 2 tahun fix berapa, 3 tahun fix berapa, terus floatingnya 12 sekian. Nah, kalau di UOB itu dia ada nih yang bunganya sistemnya tergantung berapa SKDBI. Jadi kayak tahun pertama itu 4,5% bunganya. Tahun kedua itu SKDBI ditambah 3%. Jadi SKDBI sekarang tuh kan cuma 2 atau 3% ya. Ditambah 2% kan cuma 5%, masih murah. Nanti floatingnya sampai habis 5 tahun ke atas itu tambah 3%. Jadi tergantung berapa bunga. Ya nggak tahu ya kita bunga nanti naik turun gimana. Tapi yang jelas sekarang bunga lagi rendah gitu loh. Kalau misalnya ternyata dia naik, ya udah mungkin aku pindah atau aku lunasin gitu. Bisa aja. Tapi kalau aku sih ngelihat juga, jadi kenaikannya sekarang kenaikan paling tinggi deh bunga kita pernah sampai 7%, ditambah 3 aja masih 10. Sedangkan Mandiri floatingnya 12,5, 13,75, lebih tinggi lagi. Jadi ya aku sih tetap cari yang mana yang murah buat aku, walaupun aku pegawai Mandiri. Kalau gitu boleh lah, Cuk. Kontak personnya orang UOB boleh. Oh gitu ya nanti ya, tenang tuh, Japri. Ya, tapi doakan aja lah ya lolos dulu. Terus Oke, kalau makasih, Mbak. terus kalau UOB itu dia juga orangnya nih Penny ya, maksudnya apalagi aku di Lombok, kredit tuh diproses di Surabaya karena kan aku belinya di Surabaya. Jadinya dia tuh kayak semua bisa online, semuanya gampang dihubungin gitu. Jadi aku sih senang-senang aja gitu. Jadi gini teman-teman, kalau nyari kredit itu jangan hanya lihat bunganya, tapi lihat biayanya juga. Ada biaya itu kredit itu ada provisi administrasi. Ada yang biayanya itu kecil, tapi bunganya tinggi. Ada yang bunganya tinggi, tapi kalau dihitung-hitung biayanya itu lebih kecil. Teman-teman juga harus ingat ya ada BPHTB. BPHTB itu mahal banget. Terus itu yang biaya. Yang kedua, secara overall kenyamanan ya. Yang pertama tuh jangan lihat bunganya aja, lihat biayanya, lihat asuransinya. Hati-hati sekarang kredit mikro itu kalau di Mandiri nggak ada asuransinya. Aku rasa di beberapa bank juga dia nggak pakai asuransi. Jadi kalau dulu teman-teman kenapa-napa, kreditnya otomatis lunas. Kalau sekarang teman-teman kenapa-napa di mikro, kreditnya jadi tanggung jawab ahli warisnya. Jadi itu tetap menjadi
tanggung jawab anak cucu. Kita nggak mau ninggalin utang ke anak cucu. Kalau tidak bisa dibayar, dia tetap akan mengeksekusi jaminan. Cuman ya itu. Yang ketiga, kalau kita milih kredit KPR tuh masalah itu floatingnya. Sama pelunasan dipercepatnya dilihat. Kayak contohnya nih kredit di Bank BRI, Mikro BRI sama Mikro Mandiri. Mikro Mandiri kalau teman-teman lunasin dipercepat, itu kena penalti 8% dari pokoknya aja. Tapi kalau di BRI tidak ada penaltinya. Tapi teman-teman harus bayar bunga yang belum dibayarkan itu sampai habis. Jadi kita harus ngerti juga perintilan-perintilannya. Jatuhnya nanti semua bank tuh mau untung gitu. Cuman mana yang sesuai sama kita punya selera. Jadinya kita mau dirugikan, kita tuh mau ngasih bank sampai seberapa. Itu tuh kita harus tahu gitu. Tapi yang pasti bank itu cari untung. Nggak ada bank yang ini. Kalau nggak, bank tuh bukan bank. Jadi yayasan aja deh kalau untuk orang lain. Gitu ya. Oke, itu dari Cucu. Ini Putri mau bertanya, Cuk. Monggo Putri. Ya Allah, Putri Hai masih butuh Cucu. duit, Put. Hai Cucu, apa kabar? Terima kasih sudah hadir sharing dengan kita. Aku baru tahu loh, aku tuh apa tuh kredit itu karena aku tuh nggak hitung-hitungan kan. Jadi aku dari dulu itu sama suamiku nggak pernah kredit karena kita tuh nggak bisa ngitung gitu loh detailnya. Nah yang aku mau tanyakan itu adalah kita pakai kasus aja ya. Misalnya kayak Bubble tadi itu, dia mau pinjem 50 juta ya atau gimana? Nah, itu dia dihitung nggak? Dia itu sudah berjalan dengan omset berapa sebulan? Itu hitungnya gimana, Cu? Maksudnya, oke, dia pinjam 50, terus omsetnya sekian, masuk nih. Kan bukan semerta-merta karena dia ada jaminan, kan? Enggak, Atau kita gimana? jaminan itu nggak pernah jadi dasar kita ngasih kredit. Jaminan itu adalah jalan terakhir kita kalau terjadi sesuatu. Yang kita lihat kalau kredit itu adalah ada dua. Kalau kredit usaha yang limitnya cenderung lebih besar, itu kita ngelihat perputaran uangnya. Kalau Kayak tadi misalnya, tuh, misalnya mau pinjam 50 juta, berarti omsetnya itu dibayar berapa tahun? Misalnya setahun, apa gimana? Aku buta arah. Oke. Nah, kalau misalnya kayak aku bilang tadi, kita tuh ngelihat kredit itu dari perputaran uang kalau orang usaha, sama yang kedua Contoh tuh aja, dari, Cu. Langsung studi kasus. Misalnya omset dia 100 ya, yang paling gampang. dari Oke. omset. Misalnya ya, kamu ngajuin 100 juta. 100 juta itu misalnya kamu mau ngajuin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti kamu lihat angsurannya berapa. Nanti angsurannya kira-kira yang kamu mampu berapa. Terus kita tanya, kamu penghasilannya, let's say ya, kamu ngajuin setahun angsurannya 6 juta. Kamu ngajuin 2 tahun angsurannya 4 juta. Kamu ngajuin 3 tahun angsurannya 3 juta. Kayak gitu ya. Oke. Nah, terus kita lihat, kita tanya, berapa omsetmu sebulan? Misalnya kamu bilang omsetmu 20 juta. 20 juta, let's say kamu jualan tanaman modalnya dikit kan ya. Maksudnya dibandingin sama keuntungannya, misalnya let's say kamu bisa ambil untung sampai 50% gitu. Berarti kalau mikro, oke, berarti sekitar 10 juta lah penghasilanmu sebulan gitu. Nah, 10 juta itu cuma 5 juta yang boleh kamu ngangsur. Berarti kamu bisa ngajuin 2 tahun atau 3 tahun. Oh, iya. Nggak bisa kamu ngajuin 1 tahun, karena 1 tahun tuh 6 juta angsurannya. Sedangkan yang aku Ya, kira-kira penghasilanmu hanya 5 juta. Gitu. Yang boleh aku accept sebagai pembayarannya gitu. Oke, terus setelah itu kan ketahuan dari jumlah dan jangka waktunya. Nah, kalau ternyata ternyata dalam setahun udah mau dilunasin nih, itu juga bisa. Bisa. Ternyata kan bisnisnya berkembang kan, Terus akhirnya setahun udah bisa nutupin nih, itu gimana penaltinya? Nah, kalau tadi aku bilang, kalau di Mandiri, penaltinya itu adalah 8%. Kalau mikro ya, kalau kredit KPR beda lagi, aku nggak ngerti ya. Soalnya dia banyak aturannya, kadang-kadang ada yang tidak boleh dilunasin. Kalau KPR itu sampai 10 tahun adalah. Jadinya kalau mikro itu dia 4%. Kalau kamu lunasin sebagian, misal nih kamu sisa 50 juta, kamu mau lunasinnya 20 juta. Berarti kamu bayarnya nanti 20 juta ditambah 0,04 kali 20 juta. Jadinya kamu bayar, itu deh pokoknya. Iya, paham. Kalau kamu mau lunasin nih sisa pinjamanmu 50 juta, kamu mau lunasin semuanya. Jadi kamu harus bayar 50 juta ditambah 0,08% dari 50 juta. 0,08%, coba.
Oh, 4 8%, juta doang. jadinya 0,08. Oh, 8%. 50 juta kali 0,08. Ya, 4 juta berarti. berarti kamu harus bayar 50 tambah 4 juta. Yes. Oh, iya. Paham. Itu sih. Gitu. Pokoknya yang penting teman-teman jangan terlambat ya. Karena terlambat itu ada dendanya. Dendanya itu dihitung per hari, dikenakan per bulan. Ya, contohnya Nah. gimana, Cu? Contoh. Kayak tadi tuh. Con- 3 juta contoh kan nih. sebulan. Harusnya kan 3 juta bayarnya Contoh sebulan. kamu kan dia itu yang dihitung tuh dari jumlah angsurannya. Jadi misalnya 3 juta. Terus kamu telat bayar. Jadi kamu tuh kena bunga kan 6%. Kalau denda itu kita sekarang 1,5% apa 2% ya? Aku lupa. 1,5%. Jadi kamu kena denda 7,5% dikali 3 juta. 7,5% kali, oh ya. Per hari? Itu per bulannya. Oh, per bulan. Oke. Makanya itu banyak orang, misalnya nih, dia telat bulan ini, besok dia bayar angsuran pas. Nah, padahal dia kan ada denda nih, ternyata kurang dia bayar. Diteleponlah lagi, Bu, Ibu belum bayar angsuran. Udah kok, saya udah bayar kok. Gitu. Tapi kurang. Nah, di bank, kalau misalnya kamu kurang Rp1 pun, itu tidak bisa dipotong untuk bayar angsuranmu. Oh. Jadi tetap aja, kalaupun dipotong, itu tuh dipotong untuk masuk ke blokir untuk pembayaran. Tapi dia tidak akan dianggap selesai bayarnya kalau belum dibayarkan keseluruhannya. Jadi misalnya kamu ngerasa bulan ini kamu telat, terus kamu ada denda, terus kamu bayar kan bulan depannya, tapi pas sesuai angsuranmu. Habis itu ternyata belum kepotong, itu tuh terus nanti kamu tetap dihitung macet. Enggak, walaupun kamu udah bayar. Nah itu loh yang kadang-kadang orang bilang, kok saya di laporan Slik ini ada call, padahal saya bayar mulu gitu. Itu nggak bisa auto debit ya? Itu tuh auto debit, cuman auto debit itu bisa dilakukan sebagai pembayaran angsuran kalau nominalnya pas sesuai angsuran. Ada, ditambah sama ada ini ya, biasanya kan minimum apa namanya? Minimum saldo minimum. Ya Allah. Iya. Itu sih. Jadi maksudnya dia tuh nggak bisa auto debit karena minus ya. Harusnya di saldonya dia harusnya 3.250.000 karena penalti. Dia cuma ada 3 juta saldonya gitu kan. Oh ya, paham. Oke. Makanya jangan mepet, jangan terlalu pas-pas banget lah gitu. Apalagi tahu udah pernah kayak terlambat 2 hari, 3 hari gitu. Nggak berasa kadang-kadang cuma seminggu gitu. Kan belum ganti bulan biasanya pembelaannya orang. Oke, Cu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi nggak, teman-teman? Siapa lagi nih yang mau bertanya nih? Ini pesertanya lagi dikit ya hari ini. Irsad dan Oki mau bertanya nggak? Yang lagi mengembangkan usaha. Pokoknya intinya teman-teman kalau mau ngajuin kredit usaha, tanya aja deh sama aku dulu, gak apa-apa. Cu, dia tuh lihat laporan keuangan apa cuma dari mutasi rekening aja? Kamu ngajuin apa dulu nih? Mikro nggak? Usaha, mikro. Kalau ngajuin mikro, dia nggak ngelihat laporan keuangan. Dia cuma ngelihat mutasi rekening sama usahamu ada apa enggak. Oh, oke. Karena kan aku ada 2 rekening kan, Cu. Jadi ada satu tuh untuk menerima saja, satu untuk pembelian. Kalau aku nggak tahu, mungkin di Jakarta lebih strict ya, karena kan dia lebih bervariasi gitu ya. Jadi dia lebih susah untuk menebak karakter gitu, nggak kayak di desa. Jadi mungkin dia lebih butuh bukti. Kamu bisa buktiin dari apa? Transferan orang. Misalnya kamu bilang, penghasilan saya 20 juta nih per bulan. Ibu boleh lihat nih, di rekening saya nih ada masuk segini gitu. Yang tunai misalnya berapa? Yang penting kamu tuh udah ada framework-nya di kepalamu gitu. Jadi ketika kamu ngomong tuh kamu yakin. Dan itu tuh kelihatan. Misalnya kamu bilang, saya jualan tuh sehari 200.000. Orang saya ngambil aja di Pak Haji A, misalnya 1 juta gitu kan. Dan Ibu lihat aja nih, tanaman saya sisa segini sekarang gitu kan. Jadi Ibu hitung aja gitu. Oke. Kalau mikro sih aku nggak tahu ya di Jakarta. Tapi kalau kita di daerah, kita tuh dia tuh nggak perlu bukti yang seperti kalau kita ngajuin KPR atau kredit usaha gitu. Yang dimana benar-benar diniteni nih setiap mutasi debit kreditmu masuk berapa. Dan dia hanya ngelihat rekeningmu. Yang penting itu tuh masuk kredit itu, masuk uang itu
dan ada sempat ngendapnya, nggak kosong-kosong Oh. banget. Gitu. Aku tuh Jadi soalnya pernah di blokir sama Mandiri. Gara-gara aku tuh dianggap money laundering gitu loh. Karena aku terlalu cepat perputarannya. Terus aku diblok. Terus aku bingung kan, oh, loh, aku ini ngapain aku diblok? Aku ke counternya kayak, ibu jualan apa? Oh, saya online shop gitu. Dan NPWP-nya nggak ada, aku tunjukin gitu. Oh, ibu tuh diduga money laundering karena kecil-kecil, 200.000, 300.000. Tapi tuh dalam sehari tuh masuknya tuh cepet gitu loh. Untuk beli, untuk keluar gitu. Akhirnya setelah itu dia kayaknya ganti profile aku jadi kayak apa gitu loh, kayak wirausaha. Awalnya kan saya pekerja kan nulisnya kayak karyawan gitu awalnya, KTP-nya. Terus setelah pas jadi online shop itu dia langsung mengganti itu. Terus sampai saya nggak kena blokir lagi. 2 kali aku kayak gitu. oh ya teman-teman kalau mau ngajuin kredit di atas 50 juta harus punya NPWP ya. Terus nih trik juga kalau mau ngajuin KUR. KUR itu kan 500 juta ya maksimal. Satu kakak tuh hanya boleh dapat 500 juta. Kalau kamu udah dapat di bank lain, di bank berikutnya itu tetap terrecord. Nah, kuncinya kalau kamu mau ngajuin KUR, kalau misalnya belum disetujui, ajuinlah dari limit yang besar. Misalnya nih, ajuin dulu 200. Karena dia tuh, jangan ajuin besar, ajuin dulu kecil. Karena dia tuh, kamu semakin lama itu harus ngambil semakin besar. Nggak boleh nih, misalnya kamu sekarang ngajuin 100, terus nanti kamu balik lagi itu ke 20 juta tuh nggak boleh. Jadi harus, kalau mau ngajuin 80 juta, naik ke 100 juta, 100 juta naik ke 150 juta. Gitu. Daripada nih kamu ngajuin 200 juta, terus berikutnya mau ngambil, ngajuin 300 juta, terus berikutnya mau ngambil 200 juta tuh susah. Jadi Kenapa kalau kok misalnya, kayak gitu, Cuk? Kenapa? Dengan pemikiran apa Bang nggak mau pinjemin? bukan Kok di masalah bawah tuh? pemikiran apa, kan gini, kalau misalnya kamu ngajuin 300 juta nih, habis itu mau ngajuin 500 juta, cuma disetujui 300 juta. Berikutnya, kamu tuh nggak boleh ngambil tuh turun lagi, harus ngambil tuh lebih tinggi. Padahal limit maksimalmu cuma 500 juta. Ini sih karena peraturannya, apa ya, peraturannya menteri itu loh, kementerian itu loh. Jadinya ya kamu nggak boleh ambil nurun gitu. Jadi kalau misalnya nanti kamu ngajuin 500 cuma disetujui 300, oh nggak usah deh saya ambil 200 aja dulu. Nanti kalau misalnya gimana-gimana tambah. Itu satu. Yang kedua, kalau di Mandiri, kalau misalnya teman-teman ngambil kredit 200 juta nih, habis itu teman-teman mau ngajuin top up. Kalau top up, teman-teman dinaikin, dikasih bunga lebih tinggi karena dimasukin ke kredit menengah dianggap usahanya sudah meningkat. Nah, jadinya mendingan teman-teman lunasin dulu, baru ngajuin lagi KUR yang baru. Jadi bunganya bisa tetap 6%. Gitu. Itu sih. Ada lagi Gitu yang mau ya. ditanyain? Ini udah hampir 1 jam. Cucu masih ada waktu berapa menit untuk sharing-sharing? Kalau masih ada yang nanya, aku jawab. Kalau udah nggak ada yang nanya, aku cabut. Tuh. Aku mau nanya ini sih, nanya sesuatu. Aku di sini lagi. Gini, aku itu sering dapat telepon dari bank. Bankku itu kebetulan CIMB Niaga. Sering dapat teleponan itu yang ngasih pinjaman. Katanya ngasih kredit. Kalau nggak salah paling gede pernah dia nawarin tuh 60 juta. 60 juta dan dia bilangnya konfirmasinya by phone. Jadi nggak perlu ribet apa-apa. Nah, yang aku mau nanya itu yang kayak gitu tuh aman nggak dan bener nggak sih ininya kalau untuk proses-prosesnya gitu? Jawabanku ya, itu tuh aman. Tapi teman-teman harus ingat, karena betapa mudahnya dia, itu tuh bisa jadi kayak candu gitu loh. Padahal dia bunganya tinggi banget. Dia bunganya tuh 1,5%. KUR itu bunganya cuma 0,6, 0,6 kalau nggak salah per bulan. Sedangkan itu 1,5% per bulan. Jadi itu tinggi banget. Kalau misalnya teman-teman bisa punya ini, tapi itu legit, maksudnya itu legal. Tapi itu dia masuknya di kredit apa jenisnya?
Dia kredit konsumtif. Dia masuk ke consumer loan. Dan ingat ya, itu ada biayanya. Biayanya lumayan loh itu. Biaya apa 500.000 nih? atau berapa Biaya dipotong. admin. Ya, biaya adminnya. Kan dia bilang, saya nggak pakai ini kok, cuman ada biaya provisi nanti, Bu. Itu dipotong berapa persen? Tetap biaya. Sedangkan kalau kita ngajuin kredit, oh iya, kalau ngajuin kredit itu di atas limit 100 juta itu ada pengikatan. Pengikatan tuh 1.050.000. Provisi administrasi itu biasanya sekitar 1.250.000. Jadi sekitar 2 juta sekian biayanya. Tapi kalau kamu 50 juta, di bawah 100 juta, itu harusnya tidak ada pengikatan agunannya, tidak ada pengikatan jaminannya. Itu dibayar kapan, Cuk? Dibayar ada provisi administrasi sebelum kita akad kredit, sebelum kita tanda tangan, sebelum pencairan. Kalau misalnya untuk yang biaya asuransi agunan, asuransi jaminan, misalnya nih jaminannya rumah. Nah, kalau jaminannya ada asuransinya, tapi manusianya tidak diasuransikan sekarang sejak COVID ini. Terus sama biaya notarisnya itu dipotong dari pencairannya. Oh iya teman-teman, ada satu lagi nih yang teman-teman harus ini kalau misalnya mau pinjam duit, ada blokir angsuran. Kan biasanya kita minjem uang itu diblokir 1 kali angsuran ya. Terus sejak sekarang corona ini diblokir 3 kali angsuran. Kalau aku di tempatku, kalau misalnya nasabah lama atau nggak nasabah gede atau nasabah yang cuma sebentar, itu aku kasih 2 kali. Tapi normalnya sekarang 3 kali angsuran. Itu untuk Galuh juga. Sekarang tuh 3 kali loh. Kemarin aku shock banget harus nyediain Itu uang apa 12 sih? juta. Itu apa sih? Cuk, apa nggak paham aku? Itu apa ya? Jadinya dana blokir. Jadinya misalnya nih kamu dapat 100 juta, angsurannya 3 juta. Jadi 9 juta itu disimpan untuk bayar angsuran 3 terakhirmu. Kalau kamu ngambil cuma setahun, let's say angsurannya 6 juta. 3 bulan ditutup, itu tuh lumayan. Gitu. Itu ya. Oke, menjawab pertanyaan. Aku sering banget tuh ditelepon. Tapi Aku juga nggak sampai hari ini aku belum pernah sekalipun pernah ambil mengiyakan. sih. Takut jujur aku takut karena ngerti nggak itu tuh kita tuh kayak komplain itu mau komplain kemana kita nggak ada person to person contact gitu loh. Nah, itu dia. Aku tuh walaupun aku yakin tuh legit kamu bisa telepon ke help center atau kemana, aku yakin kamu bisa kalau dia memang dari bank yang benar. Cuman itu kita nggak tahu kita mau cari dia kemana orangnya gitu. Karena kayaknya itu juga ada bank yang ngasih itu ke third party gitu ya. Jadi kayak bukan dari pihak banknya langsung, jadi dia ngasih ke pihak lain lagi dulu gitu. Ya nggak sih? Enggak. Oh nggak Nggak ya? ada, nggak ngasih ke pihak lain dia. Dia itu pihaknya dia. Cuman sekarang kan banyak fintech itu loh. Hmm. Jadi itu juga serem fintech itu. Teman-teman hati-hati, jangan main fintech kalau misalnya nggak yakin ya. Soalnya itu bunganya, belum lagi kalau misalnya ditagih tuh kayak dikejar semua orang yang ada di kontak kita gitu loh. Itu tuh benar-benar resiko reputasinya lebih tinggi daripada resiko kreditnya. Dan bahasanya sangat tidak sopan lagi karena nggak tahu yang nagih itu siapa gitu karena bukan orang bank lagi kan, dia udah tidak terikat sama etika perbankan, itu udah enggak gitu. Preman ngambil di jalan. Oke, yang teman-teman yang lain ini ada Iren sama Gala baru bergabung. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau Oki dan Irsyad? Elah, Iren mah udah ahli, ngapain nanya ke aku? Iren udah kaya raya ya, nggak perlu minjem duit. Dia juga udah pernah kerja di Aja bank, nih dia tahu loh. lah. Lanjut, Cuk. Keren-keren. Sorry ya, baru gabung. Ih, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa di WA aja guys. Cucu terbuka untuk line pribadi. Ya cuman itu, jangan berharap cepat dibalas. Bukannya banyak ya, Cu ya. Bukan, banyakan grup. Ada lagi nggak nih? Siapa nih? Oh, ada Alam nih baru mau bergabung nih. Mana? Ya Allah, Alam. Alam. Alam di mana sekarang?
Malam mau nanya apa ke Cucu? Nanya kabar ya boleh. Cucu kamu awet banget di Mandiri, Cucu. Kamu udah berhenti, Ren? Enggak juga sih, aku masih juga kok di Bukopin. Terus maksudnya apa? Soalnya aku kerjaanku nggak susah sih, Ren. Kamu di bisnis kan? Kamu di bisnis kan? Mm-mm. Kalau orang kan banyak tuh bilang, ih kenapa sih betah banget di Mandiri gitu. Padahal kayaknya cuma di situ-situ aja gitu. Orang kerja tuh menurutku tuh yang kita cari tuh beda-beda. Kalau aku tuh cari kerjaan tuh yang dimana hidupku tuh yang normal, yang aku mau tuh masih bisa aku jalanin. Jadi kayak aku kerja di Mandiri nih, aku masih tetap bisa liburan. Aku memang ditaruh di posisi di situ-situ aja gitu, tapi aku masih bisa liburan, aku nggak punya tanggung jawab berlebihan. Kalau misalnya udah terlalu jadi pejabat kan kita kebebasannya semakin dikit ya. Memang kesannya fasilitasnya lebih banyak, tapi kayak kebebasan tuh semakin dikit. Terus aku juga kemarin habis pindah divisi dari consumer ke micro banking. Jadi tetap ada gitu yang baru yang aku pelajari. Jadi Wow. aku nggak senang orang-orang di kantor ya. Maksudnya kan ada kan kultur yang kita nggak suka gitu. Tapi aku senang kerjaanku. Norak dan dangkal terdengarnya, aku sebenarnya senang kerjaanku, ketemu orang banyak, lihat usaha kecil, ke pasar gitu. Itu tuh aku senang gitu. Mantap, Cu. Aku malah di bisnis itu baru sebentar banget dulu waktu awal-awal masuk bank. Setelah itu aku langsung ke development-nya. Hmm, Emang paling seru langsung di lapangan ya, Cu? ya seru-seru, kadang-kadang iri lah sama orang-orang di pusat. Kayaknya cantik mulu gitu ya, sedangkan gua nih kayak Bener. kuli gitu Dandan kan. terus ya. Kita kayak kuli, masuk pasar, naik motor. Sukses ya, Cucu. Makasih teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, misalnya ada butuh informasi apa-apa, tanya aku. Nanti aku bantu. Hai Cucu. Hai Gala, kamu ganteng banget. Kamu seksi banget sih. Wah, Norak. ini dia si Bapak. Ini kalau Kang Cucu foto. sih menurutku paling pas kasih kelas nge-gym kayaknya ya kalau Cucu. Boleh dong dibikin. How to make a good squat. Iya betul How itu. to stay in shape. Boleh betul itu. Sebenarnya ya teman-teman, kalau Iya, Cuk. misalnya kayak menurutku tuh kita tuh olahraga tuh yang penting kayak bikin waktu gitu loh. Maksudnya hidup tuh sebenarnya pilihan gitu. Kadang-kadang aku tuh juga males olahraga. Akhirnya di tempat tidur sambil aku nonton Netflix, aku pakai kabel itu, aku olahraga, Betul. buka-buka kaki, kayak gitu-gitu loh. Jadi Jadi nggak olahraga selalu rajin juga. olahraga di tempat tidur ya, sedap. Yang beda ya lah. Terus Aku ya, pusing Cuk kalau ngomongin duit Cuk. jangan stres juga, itu kunci bisa langsing, guys. Kalau Oh my Gala God. pusing karena saking banyaknya duitnya ya lah ya. Iya, kayaknya Anjir. Gala gitu. Dia Anjir. pusing ya, Usahanya naruh di mana. kiri kanan depan belakang ada semua. Gala itu ya rezekinya bukan cuma di kerjaannya aja, dia rezeki dapat istri, pinter cari duit juga. Nah, pas banget ya. Iya, makanya kadang-kadang rezeki itu bukan masalah duit aja loh. Masalah cari istri. Kalau aku tuh, Kalau orang bilang rezekiku tuh, kalau aku ya, menurut aku rezekiku tuh dapat ditaruh di tempat-tempat yang nggak bikin aku susah, yang ngasih aku banyak kemudahan. Jadi nggak masalah duit. kalau dapat istri yang pinter cari duit kayaknya iya karma dari sekian ribu sakit hatiku Cuk. Masa sakit terus asik. Pae. Gak Dilis usah kebanyakan curhat. Lah, kamu lupa aku belum nikah. curhat colongan. Cucu belum Oh. nikah.
Kenapa, Cuk? Belum. Nah, kenapa nggak bahas kamu kenapa belum nikah, Cuk? Nah, Bisa 1 jam sendiri bahas itu, Cuk. nah. Mungkin perspektifmu Masa unik. ayu-ayu sendiri aja. Oke, Kamu kok nembaknya gitu sih, La? Itu perkara pilihan aku loh. belum nikah itu nggak akan menambah nilai pada kehidupan kalian. Jadi menurutku nggak perlu dibahas. Itu bukan itu. Kamu menambah nilai kedengkian kami. Bener itu, La. Bener. Yang sudah berkeluarga Enak ya. dengki ya lihatnya ya. Enak. Nah, itu lagi tuh Young, teman-teman. wild and free. Itu lagi teman-teman, tenang aja. Apa yang kalian pikir aku punya, itu aku juga kadang-kadang kangen kok pulang ke rumah ada yang sambut, ada anak gitu. Nggak selalu Sedap. sebahagia yang dilihat. Ya Adem begitulah banget ya suaranya. manusia ya. Tapi kadang-kadang aku juga kalau misalnya teman-temanku di kantor bilang, ih Mbak Feni enak banget pulang, nggak ada nggak harus ngurus suami, nggak harus ngurus anak. Dalam hatiku aku selalu jawab untuk menghibur mereka aja. Enggak kok, aku juga kangen kok. Pulang ada yang sambut. Padahal dalam hatiku enggak, aku seneng banget pulang tidur. Nah, Cuk, yang mau aku tanya nih, Cuk. Kamu kan Apalah. masih single nih, gitu. Spend kamu kan expert di bidang keuangan nih. Nah, kalau kamu sendiri financial plannermu itu merasa sudah sangat established, maksudnya established, atau nanti kira-kira ada yang masih perlu banyak dirubah nggak sih? Secara Jujur kamu kan ya, single nih, jujur ya, aku pasti. tuh nggak punya tabungan banyak dalam bentuk tunai. Jadi aku tuh gajiku, aku tuh kan habis beli apartemen di Surabaya. Itu juga apartemen aku nggak ngerti ya. Itu kayak ya udah dari dulu gitu kan. Jadi aku gaji, pokoknya aku bayar kewajibanku dulu. Semua invest kayak asuransi, angsuran apartemen, itu udah aku bayar dulu. Terus kayak ada sih tabungan kayak tabungan darurat gitu. Itu tuh aku udah pisahin. Terus sisanya, jadinya kalau misalnya nih anggap aja gajiku 15 juta gitu. Angsuranku aja udah 5 juta gitu. Oke, 5 juta itu aku tabung untuk dana darurat. Tapi bukan berarti nggak aku pakai ya. Misalnya nih aku 5 juta habis kadang-kadang aku pakai. Misalnya aku mau liburan, aku pakai gitu. Tapi 5 juta yang satu ini itu pasti aku habisin. Karena prinsipku untuk cari uang 15 juta, aku tuh harus bahagia dulu. Nggak bisa tuh nggak bahagia. Nah, Sedap. yang jadi masalah kalau aku besok udah punya anak nih, nggak tahu gimana cara ngaturnya. Aku berharap suamiku punya uang cukup untuk membiayai aku dan anak-anak. Cari suami Iya, yang Cuk. penghasilannya 2 kali lipat dari kamu, Cuk. Nggak harus. Dua. Tapi maksudku paling nggak dia tuh punya penghasilan yang cukup untuk ngebiayain aku dan anak-anakku. Aku sendiri sih mungkin masih bisa biayain diriku sendiri ya, tapi yang pasti nanti dia bisa biayain anak-anakku juga gitu. Karena aku nggak yakin kalau dari aku itu cukup gitu. Karena dengan gaya hidupku sekarang tuh kayaknya, walaupun masih ada lebih ya, apalagi tinggal di desa, tapi tetap aja aku mau nanti anakku tuh tidak mengalami pas-pasan kayak aku gitu lah. Terus aku nggak suka belanja yang aneh-aneh, jadi aku nggak suka barang bermerek, untungnya ya. Terus aku nggak suka, aku paling banyak juga aku pergi tuh kayak ke salon pijet, kayak gitu-gitu doang. Ke salon pijet di sini tuh murah banget guys, 100.000 tuh udah 2,5 jam. Terus yang paling Oke banyak juga ya. makan. Terus aku suka banget makan. Aku nggak peduli yang lain uang kurang, yang penting aku makan. Aku pokoknya makan apa aja yang paling baru aku harus cobain, aku makan. Jadi jangan dipikir kurus-kurus terus nggak makan. Jadi Suka makan tapi kayaknya kurus. uangku paling banyak habis untuk makan. Gym di Lain sini kali murah. Hiburan hidupku itu makan, olahraga. Udah. Paling belanja Shopee yang 100.000, 200.000 itu loh. Terus nggak punya keinginan untuk kayak ganti mobil baru, bikin rumah besar gitu.
Itu juga enggak. Sama satu lagi, guys, dapat orang tua yang ngasih banyak, guys. Itu juga rezeki. Iya. Hidup enak ya, Cuk. Pokoknya Jadi itu enak ya, Cuk ya. Aku bayangin kamu hidup di Lombok gitu ya. Living cost pasti nggak semahal di Jakarta, tapi dapat income standar Jakarta. Itu kan enak gitu ya. Itu kayaknya impian semua orang gitu. Dan kualitas hidupnya kayaknya lebih enak di sana deh ketimbang Jakarta. Iyalah. Good ya life. ada lebih kurangnya lah. Kan kalau di Jakarta kita kan punya endless choices gitu. Terus kita punya banyak pilihan. Kita bisa dapat semua yang terbaik kayak gitu-gitu. Kalau di Cuk, daerah kan kita enggak. punya banyak pilihan kalau punya banyak duit, Cuk. Kalau nggak ada duit sama aja. Jangan curcol dong, Wi. Terus kayak kan kesempatannya juga lebih banyak kalau di luar daerah. Kalau di sini kan enggak. Hidup di sini tuh bahagia tuh simple banget. Yang bikin aku tuh seneng banget. Jadi weekendku itu kalau nggak pergi olahraga, pergi berenang, pergi ke alam, itu tuh semuanya tuh murah. Jadinya sekarang nge-gym aja di sini cuma 250.000 guys sebulan. Tolong ya. Selfie juga segitu, Cuk. Di sini, Cuk, sekarang. Ngawur. Enggak lah. Emang iya Lah? selfie? 350 nambah 100 lah. Ya. Selfie KW ya. Tapi kan kalau aku mau ke gym tuh kayak cuma selemparan kolor kan, karena kemana-mana dekat 10 menit. Jadi nggak bikin males. Iya. Makan nih, Kalau teman-teman kalau makan pergi. mahal nggak di sana? Makan-makan restoran mahal nggak? Nah, kalau pergi ke Bali nih, pergi ke klub, ke beach club gitu, habis minimal 500.000. Di sini 200.000 aja udah seneng. Kalau misalnya teman-teman lihat aku sarapan pagi gitu di hotel berenang di sini, itu cuma bayar 150.000 udah dapat es teh, dapat nasi, dapat handuk sama boleh berenang. Kalau di Sheraton itu 180.000 breakfast buffet plus berenang plus handuk. Gimana coba? Aku nggak bahagia. Kelihatannya aja hedon, tapi sebenarnya hidup tuh jauh lebih murah daripada teman-teman. Iya ya. Apa aku pindah sana aja ya? Sekarang kan banyak artis-artis pindah Bali. Bali sama Lombok kan cuma selemparan kolor. Ya, Ini menurutku masih sepi Lombok. banget ya, Cuk, ya Bali ya. Aku nggak pernah ke Bali, jujur Ren. Aku orang yang sangat taat pada pemerintah ya. Aku nggak pernah kemana-mana. Wow. Padahal deket ya, Cuk. Walaupun dekat, aku nggak. Soalnya aku bukannya takut maksudnya sama pemerintah, takut apa. Aku tuh takut nularin ke nenekku gitu. Karena aku kan masih suka kumpul gitu. Jadi lebih takut ke situnya sih aku. Takut. Terus kan kita fasilitas kesehatan di sini kan nggak memadai. Jadi kayak kalau lu kena tuh ya lu cuman Iya, berdoa aja insya Allah gitu. Selamat. Kayak nggak bisa diusahain gitu. Iya sih. Jarwo mau tanya. Apa Jarwo? Oh, Cuk, Ya. sebelum Jarwo tanya aku dulu deh. Sorry, Wo. Aku lo nggak mau Ren? nanya. Juru Irsat aku. Kamu punya planning keluar dari Lombok nggak? Terus tinggal di suatu tempat yang lain gitu. Ada punya impian kayak gitu nggak sih, Cuk? Sebenarnya, Kamu jadi single sebenarnya kan? Jadi, aku tuh kan punya pacar. mm-mm. Cuman pacarku kan tinggalnya di Melbourne. Nah, dia itu selalu pengen kita tuh pindah ke Melbourne. Cuman karena sekarang tahu sendiri kan Australia, jadi nasib percintaanku ini jadi isu bilateral dua negara gitu loh guys. Jadi ribet banget. Nah, Udah terus kayak film layar lebar nih. jujur aja ya, tapi kalau aku bisa sih aku pengen stay di sini. Cuman ya itu, si pacarku sih maunya kita pindah ke Melbourne. Cuman aku jujur bahagia di sini. Aku malah pingin aku ngebesarin anak-anakku kayak aku
aku punya kesempatan membesarkan anakku di tempat di mana kemana-mana tuh gampang, ada alam, ada pantai, ada apa ya, pokoknya bisa ke pasar. Jadi anakku tuh nggak yang anak kota banget gitu loh. Cuman kan kita nggak tahu, siapa tahu besok suamiku di Melbourne ngajak aku tinggal di pelosok desa mana juga kan nggak tahu. Namanya hidup ya, aku sih berserah aja, mudah-mudahan sih dikasih yang terbaik. Kalau nggak jodoh sama yang Amin. itu, nggak tahu jodoh sama yang Amin. mana juga. Kita lihat nanti lah. Tapi sementara sih aku nggak mau pindah ke tempat lain kalau boleh. Berarti kamu udah ada planning ya sama pacar kamu sekarang ya? Ini kayaknya out of topic deh aku. Mumpung ada cucu kita gibah. Gibah, julid Ya loh. udahlah, Kok julid sih? reunian aja, mikirin duit pusing ya. Reunian aja lah. Gala, aku bingung kamu pusing mikirin duit. Kayaknya kamu sumber duitnya nggak cuma satu gitu loh. Aku selalu membayangkan, ya ampun enaknya jadi galanya nggak pernah dia kekurangan duit pasti karena dia sumber pemasukannya nggak cuma satu. Lah gua kalau Justru mandiri karena itu berhentiin bikin gua pusing, kerja Cuk, gimana? saking banyaknya itu. Dia Ya, pusing Cuk. dia mau naruh duit di mana. Mau nawarin jadi investor benernya nih kayaknya Gala. Naruh Kamu di tuh bawah kasih bantal udah pinjaman ke nggak Babol cukup. aja lah. Enggak, Cuk. Duitku sedikit. Enggak ada, Cuk. Kamu bisa cek sendiri rekeningku, Cuk. Enggak ada apa-apanya, Cuk. Ampas. Teman-teman, tapi ya, Duitnya Gala itu disimpan di istrinya. Itu yang banyak ya Pak Gala ya. Oh iya bener. salah Kalau di satu rekening kunci sendiri sih nggak ada kebahagiaan, ya. salah satu kunci kebahagiaan jangan ngecek-ngecekin rekening orang. Tapi emang bisa, Itu Cuk, ya? itu Pegawai mainan bank bisa mainan ngecekin lamamu rekening aku orang. tahu, Cuk. Bisa dong, Wi, aku ngecekin rekening orang siapa aja. Aku bisa cek. Siapa Cuman aja walaupun bukan nasabah Mandiri gitu. bisa pokoknya. Oh, kalau bukan nasabah mandiri ya nggak bisa lah. Ya, cuman kan ada relasi orang dalam, jadi ya gampang lah, Wi, gitu. Lagi pula, ya emang, ya itu memang habitatnya gitu. Tapi itu deh, teman-teman juga jangan suka ngebandingin sama orang lain. Jangan suka ngecekin rekening orang lain. Kalau bisa nggak usah, lebih baik nggak usah kalau aku. Prinsipku itu pokoknya jangan membandingkan diri sama orang lain. Masing-masing ada bahagia ada enggaknya. Kayak Iren nih, aku juga kadang-kadang kan orang ikut bisa ya Iren tuh ikut ini HDI, kok aku nggak bayangin aku tuh bisa gitu. Kayak aku tuh yang kayak gila ya orang-orang ini gimana sih caranya? Nggak bisa aku. Ayo Cuk, cobain Ya, Iren Cuk. bisa nih bikin lah, Ren, kelas Presentasi apa, HDI, Ren. Iya Oh, Ren, tuh. harusnya kamu bikin Bikin lah, juga Ren. Sukses Harley multi Davidson level Indonesia. marketing. Harley Davidson. Next Iren, berarti next Iren ya. Jadi klub Boleh, motor. Minggu boleh, lagi. Boleh, ayo presentasi ini ya. Bisnis idaman ya. Nah, mantep dah. Iya. Pokoknya kalau ngebandingin tuh jangan sama orang lain guys, ngebandingin sama kita yang kemarin aja. Asik. Sedap. Sedap. Mantap, Ini kelasnya emang motivator sih, Bang. menarik gitu. Soalnya udah tua belum nikah, tinggal sendiri bikin level lebih bijak lah. Kayaknya makin halus juga cucu sekarang. Iya. Lebih Benar. lemah, lembut ngomongnya. Halus pisan, Iya. Dulu aku Lebih- caranya Lebih gimana ya? feminin. Yang bener yang Wi, mana? dulu soalnya uang sakunya dikit, Wi. Jadi galak, Wi. Oh iya ya, Sekarang udah malakin dulu ya. terpenuhi, Wi. Kan anak Sudah rantau, terpenuhi. Wi. Sama Dulu lah, itu kehidupan keras ya, sumber Cuk. stresnya anak rantau zaman dulu tuh. Duitnya kurang aja terus. Terus kuliah di jurusan yang kita nggak suka-suka banget, tapi terjebak gitu loh. Semi terjebak. Kan kayak sesek gitu loh. Iya. Sekarang kan kita udah tua, udah bisa nikmatin duit sendiri, jadi lebih wise. Tunggu punya anak, Cuk. Luar biasa cucu. Definisi ini. Jadi galak lagi. Definisi orang yang sukses nih cucu nih. Tinggal menikmati uang ya, Cuk. Amin. Katanya Awi tunggu nanti punya anak jadi galak. Wi, jangan doain aku dapat anak yang Enggak bebal ya? dong. Oke. Doain aku dapat anak Wi. yang soleha, nggak bikin Ya, emosi amin. gitu. Nah, itu bukan Emang curhatan kamu jadi juga kok galak, itu. Wi? Enggak, aku lo ayah yang baik.
Katanya mamaku nggak ada orang baik bilang dirinya baik. Masalah orang hampir sama semua gitu lah ya. Kalau anaknya lagi pengen minta jajan tapi bapaknya nggak bisa ngasih kan pusing sendiri biasanya. Itu aja. Ya, insya Allah lah kita dikasih anak yang pengertian juga ya. Amin. Amin. Gimana, Put? Ya, Bikin doain terus, aku ya. Bikin tiap hari dong. Tahu nggak, Put? Salah satu ketakutanku juga. Besok kalau aku nikah, aku harus buru-buru punya anak. Padahal aku belum puas honeymoon. Oh, Karena aku udah tua. tapi itu Jadi juga bersyukur. pilihan. Tapi juga pilihan kan. Aku Ya sekarang honeymoon waktu pacaran aja, Cuk. Ngapain nikah kesewen. Itu kan administrasi belaka. Jadi Yuk, maksud kamu- kamu reka adegan aja ntar. Tinggal reka adegan doang gitu pas nikah. Nah, maksudnya Gala tuh test drive dulu baru. Ya enggak, ada gladi resik lah, gladi resik. Bego. Gladi resiknya yang lama. Iya. Repot Ya ya. ampun. Benar. Tapi aku Udah tuh lama happy lo nggak loh. rumpi. Cucu wise banget loh bisa menikmati hidup kayak gitu. Kayak aku aja semua kan punya insecurity kan, kayak aku tuh nanti kalau aku ternyata punya anaknya ketuaan terus nanti anakku yang bayarin siapa gitu loh. Ternyata tuh aku kayak gitu ada pikiran kayak gitu, takut gitu loh. Gitu. Jadi aku tuh jadi cucu Yang ya dia harus menikmatin. Iya benar. Kalau aku udah tua sama saya kan bukan pegawai yang dapat regular income kan. Gitu. Kalau aku misalnya suamiku sama-sama umur 60, anakku masih SD, ngono piye? Apa ya? Jarwo kok live sih? Kamu mau nanya ya tadi terus Atau langsung cucu ngambek. kayak kakakku itu sebelum nikah dia udah punya tabungan pendidikan anak, padahal nikah aja dia belum. Aku sampai ngapain sih Mas gitu? Aku aja belum gitu. Emang Kalau ada aku sih udah orangnya. punya asuransi jiwa. Jadi kalau aku mati, nanti aku ada asuransi jiwa. Oh iya itu. Oh, jadi aku harapannya nanti apa ya? Kalau orang bilang nggak takut apa nanti nggak punya anak, udah tua belum nikah gitu. Aku lebih mikir sih. Aku juga kalau punya anak Asuransi bukan jiwanya supaya ada produk yang bank jaga sendiri. aku udah tua. Oh juga, walaupun aku nanti tua belum tentu anakku juga deket aku. Bisa jadi Iya dia di mana. benar. Iya benar. Sebenarnya Tuh. yang harus dijaga tuh suami. Iya. Suami. Benar itu. Jaga suami. Ya karena suami makin tua makin muda. Harus dijaga. Curhat ya. Kagak. Itu Karena maksudnya nanti bagaimana ditinggal itu? anak-anak kita Tolong tinggal dijelaskan sama Bapak Gala. suami. Iya kan. Kayaknya Pak Gala mau curhat ini. Semakin tua semakin dikerangkeng apa gimana nih? Kalau di kerangkeng malah seneng aku ya. Nakal ya Pak Gala. Tuh kalau bankers itu kan identiknya good planner, well planner, kayak dia punya plan A, B, C, D, E gitu ya. Enggak juga loh. Itu bener nggak sih kayak gitu di good planner di masalah keuangan, akhirnya good planner di daily activity-mu Daily gitu. life. Jadi semuanya itu tertata dengan api dan ada plan B, plan C gitu. Stereotype atau memang mostly seperti itu? Menurut aku tuh nggak ngaruh sama banker apa enggak ya, itu kayak ngaruh ke orangnya lain. Kalau aku Benar, sih selalu Cuk. punya plan B atau C. Benar. Oh Terus iya. kalau masalah Aku duit, selalu I have no plan. I have no plan B. Apalagi C. teman-teman aku tunjukin ya agenda harianku. Kalian bakal kaget aku kayak anak TK. Bentar ya. Wow, cucu. Keren banget dia agenda harian loh. Jadi aku tuh suka nulis hari ini aku mau ngapain sih aku ini. Keren kamu, Cu. Wow. Lihat deh. Wow. Cuk, kamu cocok masuk HDI. Ya, Tolong direkrut pelan-pelan, Rem. Jadi aku Ini tuh selalu well nulis. prepared banget loh, Cuk. Enggak sih, aku nggak well prepared. Jadi
kuncinya adalah teman-teman, kalau nulis agenda harian, aku pernah dengar nih dari Jordan Peterson, kalau teman-teman pernah dengar. Jadi kalau nulis kamu harus ngapain itu, jangan nulis itu sebagai kewajiban. Jadinya jangan nulis aku harus ngerjain A, B, C, D supaya terus aku mau main. Enggak. Jadinya kamu mikirin saya mau main, makanya saya harus ngerjain A, B, C, D. Kiranya itu dulu. Yang kedua, kamu tuh kalau memang udah ada waktunya nih, itu kamu tulis masukin ke agenda waktunya. Tapi selama dia nggak ada waktunya, tulis aja listnya. Nanti terus dicoret satu. Itu tuh kayak lebih ringan gitu loh daripada teman-teman dari pagi nulis misalnya jam 9 harus selesai ini, jam 10 harus selesai ini. Itu tuh bikin tertekan. Akhirnya teman-teman yang kayak aduh, gua procrastinate dulu deh gitu. Pusing gitu. Akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Betul. Jadi itu kayak lebih spontan gitu ya, Cu ya? Iya, lebih kayak kamu list aja yang apa kamu harus kerjain, tapi kamu tahu pada akhir hari kamu harus ngerjain ini. Kecuali nih kayak, oke, aku ada meeting jam 2, itu kan harus tuh jam 2 tulis. Tapi kalau misalnya nyelesain ini harus jam 4 gitu, nggak usah dibuat, tapi kamu misalnya bikin stage ini, stage 2, stage 3, stage 4. Jadi nanti per stage kamu coret, itu tuh lebih ringan daripada kamu ngasih waktu kapan kamu harus selesai. Gitu. Oh, oke. Jadi Kalau nggak usah aku dibatasin gitu ya waktunya ya. Iya, bener sih. Setuju. Yang penting satu hari itu dia selesai gitu. Yes. Guys, ada lagi nggak? I have to go. Anang, kamu baru datang nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku nggak tahu tadi bahas apa ya, sorry ya. Lagi perjalanan. Aduh, gimana nih Anang? Udah keluar aja kamu. Ini tentang, aku tadi bahas tentang kredit. Kamu mau nanya apa tentang kredit? Waduh, bingung juga kalau tanya kredit. Mau ngajuin kredit nggak? Ya udah Kalau cepet yang deh, duitnya mau ngajuin banyak ya kredit gini, nggak? bingung pasti. Iya. Gimana? Kredit gimana? Mau ngajuin kredit nggak? Aduh, bingung kalau ngajuin kredit. Emang bentar, itu kalau ngajuin kredit ya aku selama ini belum pernah sih ngajuin kredit. Itu memang dilihat dari apa? Background-nya, latar belakang yang mau kredit nggak kayak gitu. Maksudnya penghasilannya atau apa gitu. Ya, kita lihat. Kayak tadi aku bilang ke teman-teman, pada dasarnya kita ngelihat tuh ada 3, legalitas, identitas, sama penghasilan. Freelance gimana kalau freelance? Kan freelance bisa aja, yang penting kamu kayak ada kantornya, terus kantormu tuh aktif ya, terus kamu kalau misalnya ada project, ada invoice-nya. Waduh, gitu ya. Nang, aku kan ini ya, aku kan unemployed nih, alias freelance juga. Sama juga, terus? Jadi, kalau misalkan mau kredit itu, kekuatan yang paling valid itu ada di traffic invoice. Jadi ya invoice itu itu sangat penting dokumennya, itu akan jadi bahan pertimbangan di luar dari kalau di karyawan mungkin ada slip gaji dan lain-lain. Kalau memang kita nggak berbadan usaha ya mereka apresialnya paling ini sih dari invoice 3 bulan terakhir bagaimana. Ya itu maksudnya waktunya berarti 3 bulan terakhir berarti ya. 3 bulan terakhir itu kalau bukan nominal ya, nominal nggak masalah ya. Misalnya aku cuma dapatnya ini sekitar satu project 2 juta, 3 juta, 5 juta misalnya ini. Atau nggak banyak. Gimana? Iya, per projectnya ya, maksudnya. Itu ya. Nah, itu loh maksudnya. Kan akumulasi kan bukan gitu. Bukan besaran ini, bukan besaran per invoice-nya, cuma traffic dari 3 bulan itu kalau disimulasikan kira-kira bisa nge-cover semuanya apa enggak gitu. Bisa nge-cover ke depannya apa enggak gitu sih. Minimal berapa, Cuk, kalau boleh tahu? Aku rada curiga galannya ada orang galau nih. Itu andalannya Gala itu orang dalam.
Iya, nggak ada Jadi orang dalam. Kalau kalau perhitungan, kalau jasa itu kita bisa accept sampai dengan 80%. Jadinya misalnya nih kamu punya penghasilan, invoice-mu dikumpulin penghasilannya 10 juta. Itu nanti kita bisa accept sampai dengan 80 juta sebagai penghasilanmu. Dikurangin nih, 80%, sorry. Guys, 10 juta, oke 8 juta 8 penghasilanmu. juta. Dikurangin sama biaya listrik, anak, sekolah, apa. Oke, kamu cuma bisa ngangsur 4 juta. Jadi kita cari nih limit pinjaman jangka waktu yang sesuai yang angsurannya di bawah 4 juta. Oh gitu ya. Berarti oke. Berarti juga lihat ini juga kan ya, dari yang yang mau kredit itu juga kan ya. Iya dong, kalau anakmu 1 sama anakmu 5 ya beda Farum. Kalau anakmu 5 ya biaya hidupmu lebih tinggi, jadi kemampuanmu untuk mengangsur Nah, lebih itu. rendah gitu. Soalnya pernah sih aku ini cerita aja sih, ada kenalan temen gitu, cuma kok kayaknya kayak keberatan kalau per bulannya gitu loh. Saya cuma lupa berapa per bulannya, Pak. Aku sempat tanya, aku punya tanggungan ini gitu kan ya. Nah, itu kok sepertinya tidak sesuai gitu, malah justru berat di ininya, akhirnya nggak jadi. Itu sih. Kalau aku biasanya aku tanya sama nasabahku, Nah setiap itu. bulan ada uang lebih berapa kira-kira yang ibu sama bapak itu kira-kira bisa sisihkan gitu. Oke. Jadinya aku tanya dulu. Nah, misalnya dia bilang 2 juta, walaupun aku hitung penghasilannya dia bilang bisa sampai 10 juta, tetap aku perhitungkan, aku pertimbangkan pengakuan pertamanya yang ketika dia bilang yang uangnya yang lowong tuh 2 juta gitu. Jadi aku nggak akan ngasih lebih dari 2 juta. Karena kalau aku, prinsipku ngasih kredit, jangan sampai kreditku tuh memberatkan orang. Walaupun Iya. kredit pasti berat ya, guys. Iya. Iya sih, Cuman, bener. ngerti Aku nggak? lihat-lihat. Bener. Cuma kan kadang ya maaf ya, ada beberapa kenalan tuh juga gitu. Yang penting pokoknya udah di approve gitulah kreditnya gitu loh. Jadi kan nggak memperhatikan yang peminjam atau yang kredit gitu. Teman-teman jangan pikir ya kita tuh ngasih kredit seneng gitu, terus kalau misalnya teman-teman nggak bayar tuh kita santai-santai aja. Kita dimarah abis-abisan loh. Jadi kuncinya teman-teman itu harus bayar juga, karena kita sedih banget. Itu aku bisa nggak pulang sampai jam 12 malam cuman gara-gara nagihin orang-orang yang nggak bayar. Sakit nggak? Duit nggak ikut make. Aduh, Jadi jangan sampai kredit tanpa angsuran ya, Cuk, ya. Iya, sekarang aku yang jadi curhat nih. Jadi jangan teman-teman pikir kok teman-teman tuh kalau nggak bayar utang tuh tukang bank, si orang bank juga nggak kenapa-napa, kan utang-utang saya yang enggak. Kita dimarahin kalau kalian nggak bayar. Iya, ya Cuk, udah. Jadi sedih. Pertanyaanku nggak salah kan tadi ya, aku tanya gitu. Udah itu aja sih. Aku soalnya belum mau tanya-tanya. Ini temen yang bisa ditanyain tuh kayaknya nggak terlalu terbuka juga. Ini baru ini sih ada jawaban yang berbeda. Kadang bisa japri kalau masih butuh Iya, penjelasan siap. yang lebih Di mana sih detail. ini ininya kerja? Saya belum tahu sih. Di Mandiri, di Lombok. Wah, iya. Tapi aku kan maksudnya bisa tanyain kalau masalah ketentuan atau apa. Maksudku tuh ya tanya aja. Nanti aku bisa cariin infonya. Oh iya, siap. Soalnya Udah, kalau gitu di aja, Lombok itu channel lebih gampang kita dapat. Soalnya kecil. Siapa itu? Iya. Siap. Oke, teman-teman, ada lagi nggak? Kalau boleh aku mau live nih. Cucu udah ini ya, emang waktunya nggak banyak karena punya kesibukan lain. Jadi kalau Cucu kalau emang udah waktunya kegiatannya, nggak apa-apa, kita tutup aja. Tunggu sharing session olahraga. Jangan nanti kalau aku nikah jangan lupa loh fotoin. Iya. Oh, siap, Cuk. Nah, Tak endorse, Cuk. Prewedding, Cuk. nikahnya Nggak tahu-tahu kena di kopas Melbourne itu, gitu, mate kan. Ke Melbourne, Cuk. Preweddingnya, Cuk. Amin lah. Iya, Oke, sebelum kita tutup, mari kita foto bareng. Oke. Bi, fotoin, Bi.
Wait. Siapa yang capture? Semuanya capture lah, yang bisa meng-capture. 1, 2. 28 mah. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi Aku di mah waktu yang murah-murah. lain. Thank you, Banyak Cucu. ya itu ya. Jangan Ya, lupa dadah kalau semuanya. kelompok kabarin. Sharing-sharing. Aku Makasih, paling makasih. senang kalau ada temen yang datang. Asik. Nanti aku Nanti traktir kalau makan udah nggak semuanya. COVID. Wow. Iya, oke. Soalnya makan di sini murah ya. Telepon. Oke. Dadah. Bye-bye, Dadah, Ju. dadah, Bye-bye, Ju. Thank you ya, teman-teman. Cu, teman-teman semua. Yo, Makasih. bye-bye. Yuk. Bye.